Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Seminar Jesus to Mankind Indonesia dengan topik Bersiaplah bagi kedatangan kedua Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbagai penafsiran manusia terhadap kitab Wahyu hanya mengaburkan pikiran anak-anak Allah tentang maksud yang sebenarnya dari kedatangan kedua Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu bab 5 menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus, anak domba Allah, singa dari suku Yehuda yang layak untuk mengungkapkan isinya. Yesus dalam kitab kebenaran yang telah dinubuatkan itu, kini telah mengungkapkan secara rinci tentang kedatangannya yang kedua, dengan maksud untuk mempersiapkan umat manusia bagi kedatangannya kembali sebagai Raja. Dalam seminar ini, marilah kita mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus saat Dia mengungkapkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, agar kita dapat dipersiapkan bagi kedatangannya yang kedua. Marilah kita mulai dengan doa singkat. Mari kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Doa untuk bisa merasakan bahwa pesan-pesan ini berasal dari yang ilahi. Ya Yesus, jika ini sungguh-sungguh Engkau, banjirilah jiwaku dengan tanda kasih-Mu, agar aku dapat mengenali Engkau sebagaimana adanya. Jangan biarkan aku tertipu oleh kebohongan-kebohongan, dan tunjukkanlah kepadaku belas kasihan-Mu dengan membuka mataku terhadap kebenaran dan jalan menuju Firdaus-Mu yang baru di atas bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersiaplah bagi kedatangan kedua Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kedatangan yang kedua itu? Itu bukanlah akhir dari dunia ini, melainkan awal dari kehidupan baru yang mulia di Firdaus baru, di mana Yesus akan memerintah sebagai Raja. Berikut ini, Yesus menjelaskan pada 8 April 2012, apakah kedatangan yang kedua itu? Begitu banyak yang percaya bahwa kedatanganku yang kedua adalah akhir dunia. Mungkin saja ini memang akhir zaman, seperti yang kamu ketahui, tetapi itu hanyalah awal dari masa depan mulia yang direncanakan oleh Bapakku yang kekal bagi semua anak-anaknya, Yesusmu. Yesus akan mengadili yang hidup dan yang mati. Ini akan menjadi hari ketika aku datang untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Ini adalah hari ketika aku datang untuk mengumpulkan keluargaku agar kita bisa menjadi satu. Ini akan menjadi awal dari pemerintahanku ketika surga dan bumi menyatu menjadi satu selama 1000 tahun. Pada masa itu, semua orang akan hidup seturut kehendak ilahi Bapakku. Yesusmu yang terkasih. Yesus lebih jauh mengungkapkan bahwa kedatangannya yang kedua merupakan pemenuhan
dari perjanjian terakhir bapaknya untuk membawa semua anaknya pulang kepadanya. Kedatangan kedua, perjanjian terakhir. Penyalipan atas tubuhku di dunia melengkapi bagian pertama dari perjanjian dengan Bapakku untuk menyelamatkan umat manusia. Kedatanganku yang kedua juga merupakan sebuah perjanjian terakhir untuk membawamu pulang kepada Allah Pencipta segala sesuatu, Yesusmu. Kedatanganku yang kedua adalah pemenuhan dari sebuah perjanjian baru. Ini akan menjadi penciptaan Firdaus yang sempurna, yang dengan penuh kasih diwujudkan bagi Adam dan Hawa oleh Bapakku terkasih. Pada saat itu, segala sesuatu di bumi berada dalam keselarasan yang sempurna dan sesuai dengan kehendak Allah, Yesusmu. Semua peristiwa yang dinubuatkan telah ditetapkan sejak awal dan merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelesaikan perjanjian itu demi mengumpulkan anak-anaknya pada akhirnya, sehingga mereka bisa hidup dalam harmoni di dalam kehendak ilahinya. Aku datang untuk memenuhi kehendak ilahinya dan untuk menyelesaikan perjanjian itu. Aku datang untuk membawa kebenaran bagimu, Juru Selamatmu yang pengasih. Pada tanggal 19 September 2012, Yesus mengungkapkan bahwa ada 3 tahapan peristiwa yang harus terjadi sebelum perjanjian terakhir itu dipenuhi. Pertobatan, penganiayaan, penyelamatan. Katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Allah, Raja Kerahiman, sedang bersiap untuk datang kembali yang kedua kalinya, guna menyelamatkan mereka. Perjanjianku sedang mendekati tahap di mana pertobatan terjadi lebih dahulu, kemudian penganiayaan, kemudian penyelamatan, dalam urutan demikian. Percayalah kepadaku dan persiapkanlah dirimu, karena saat bagi pertobatan sebagian besar umat manusia sudah dekat. Yesusmu. Pertobatan global melalui peristiwa peringatan. Tahap pertama adalah pertobatan. Apakah peristiwa peringatan itu? Peringatan itu pertama kali diungkapkan kepada dunia oleh Bunda Maria di Garabandal pada tahun 1961. Manifestasi fisik dari peringatan. Berdasarkan buku harian Santa Faustina nomor 83 dan dari Injil Matius bab 24 ayat 29 sampai 30, Yesus dalam kerahiman ilahinya mengungkapkan tanda-tanda di langit untuk membangunkan anak-anaknya dan untuk mengubah jalan hidup mereka yang jahat. 2 bintang bertubrukan. Kemudian sebuah salib tampak di langit. 2 bintang akan bertubrukan dan banyak yang akan ketakutan. Tak ada yang perlu ditakutkan karena ini adalah karunia terbesar yang aku bawa, supaya tak ada satu jiwa pun yang hilang ke dalam api neraka. Kemudian salibku akan tampak di langit, dan tak seorang pun yang tidak akan memperhatikannya. Banyak yang akan jatuh dalam ketakutan
dan sebuah guncangan hebat serta gempa bumi akan terasa. Kemudian akan datanglah keheningan. Yesusmu yang terkasih. Sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayat 30 dan dalam buku harian Santa Faustina nomor 83, umat manusia akan melihat salib di langit. Ini adalah untuk mempersiapkan jiwa kita bagi pencerahan hati nurani itu. Salibku akan tampak terlebih dahulu. Orang-orang akan terkejut, tetapi ini diberikan sebagai tanda, supaya kamu dapat mempersiapkan jiwamu dan memohon pendamaian atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. Dengan melakukan ini, kamu tidak akan menderita selama peringatan itu. Juru selamatmu, Yesus Kristus. Manifestasi rohani dari peringatan, pencerahan hati nurani. Apakah pencerahan hati nurani itu? Sebuah perjumpaan mistik dengan Yesus, di mana kepada setiap orang akan diperlihatkan kehidupan mereka, dosa-dosa mereka terhadap Allah, dan terhadap saudara-saudari mereka. Rohku akan memasuki jiwamu selama peringatan itu. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Kamu akan berdiri di hadapanku sendirian, tanpa seorang pun di sampingmu. Aku akan menunjukkan kepadamu keadaan jiwamu. Kamu akan melihat setiap noda yang ada di situ. Kamu akan menghidupkan kembali dosa itu. Dan kemudian aku akan memberimu waktu untuk meminta kepadaku, untuk menunjukkan kerahimanku kepadamu. Bukan karena kamu berhak atas kerahimanku, tetapi semata-mata karena aku memutuskan untuk memberikan karunia ini kepadamu. Yesusmu. Pencerahan hati nurani ini akan membawa banyak rasa sakit, karena kesedihan yang akan dialami oleh jiwa-jiwa yang tersesat akan sedemikian rupa, sehingga mereka tak akan mampu menahan kejutan itu. Banyak yang akan pingsan dan jatuh dengan diliputi oleh kesedihan yang dalam. Namun mereka akan menyadari betapa jiwa mereka perlu disucikan terlebih dahulu sebelum mereka siap untuk memasuki firdasku yang kekal. Yesusmu. Yang lainnya akan berteriak dan mengutuk karena mereka tak akan mampu menahan pencerahan itu. Sebuah tanda ilahi, karena gelapnya jiwa mereka, dan mereka akan menolak terang kerahimanku. Mereka akan melolong oleh sakitnya api neraka, ketika tanda kerahimanku akan memperlihatkan kepada mereka nasib yang menanti mereka, kecuali jika mereka bertobat dan mengubah cara hidup mereka. Yesusmu. Doa untuk memperoleh pengampunan seketika. Dengan hanya menerima bahwa peristiwa ini mungkin terjadi, mereka dapat bertahan. Berpalinglah kepadaku dan katakanlah, bimbinglah aku menuju terang dan kebaikan yang memancar dari kerahimanmu yang agung, dan ampunilah aku atas dosa-dosaku. Maka aku akan mengampunimu seketika itu juga. Kemudian setelah peringatan itu, kamu akan mengalami kedamaian dan sukacita yang mendalam
di jiwamu. Juru selamat ilahimu, Raja kerahiman dan kasih, Yesus Kristus. Persiapan rohani sebelum peringatan. Yesus di dalam kerahiman ilahinya mengungkapkan kepada kita bagaimana kita perlu mempersiapkan jiwa kita sebelum peringatan itu. Mintalah pengampunan atas dosa-dosamu dengan ketulusan hati. Putriku yang terkasih, persiapkanlah keluargamu untuk menyambut peringatan itu. Mintalah kepada anak-anakku dimanapun juga untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Permohonan mereka harus berasal dari hati. Jika tidak, mereka akan menderita sakit yang membara dari api penyucian selama berlangsungnya pencerahan kerahiman ilahiku itu. Ketika aku akan berhadapan muka dengan kamu masing-masing. Aku Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Bersiaplah senantiasa untuk menyambut hari itu, seolah-olah akan terjadi besok. Carilah penebusan sekarang ini dan ungkapkanlah dosa-dosamu kepadaku. Umat Katolik harus mengaku dosa. Mereka yang bukan Katolik harus mendaraskan doa perjuangan nomor 24 yang kuberikan kepada seluruh dunia untuk memperoleh indulgensi penuh dariku. Karena indulgensi penuh ini diperuntukkan bagi semua anak Allah dari semua kepercayaan dan menawarkan pemurnian yang mendalam. Janganlah menolak karunia ini. Terimalah. Orang-orang yang telah ditebus tidak akan menderita selama peringatan itu. Kemudian selama peringatan itu, semua orang yang telah menebus dirinya sendiri di mataku tidak akan menderita siksaan api penyucian. Mereka yang menyaksikan dosa-dosa mereka diungkapkan di hadapan mereka, seperti yang terlihat melalui mataku, akan sangat terkejut. Banyak yang akan sulit untuk menerima betapa gelapnya jiwa mereka. Bagaimanapun juga, api penyucian dan penderitaan akan dirasakan oleh semua pendosa. Lamanya waktu bergantung pada beratnya dosa-dosa mereka. Yesusmu yang terkasih. Instruksi bagi semua pengikut Yesus. Bagi kamu semua para pengikutku, dengarkanlah sekarang petunjuk-petunjukku untuk mempersiapkan jiwamu bagi peringatan itu. Kamu harus mulai dengan merenungkan semua kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap dirimu sendiri dan sesamamu. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Pengakuan dosamu adalah penting, dan kamu harus berusaha untuk melakukannya seminggu sekali sejak saat ini dan seterusnya. Damailah kamu. Aku berkenan dengan caramu mengikuti petunjuk-petunjukku. Teruslah kembali mendaraskan doa-doa perjuanganku, dan pusatkanlah perhatianmu pada doa-doa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Yesusmu yang terkasih. Bicaralah tentang peringatan tanpa memandang keyakinan atau iman.
Tolong jelaskan kepada semua orang bahwa keraimanku kini akan disaksikan di bumi selama peristiwa mistik yang akan datang itu. Penting sekali untuk memberitahu sebanyak mungkin orang untuk memohon kepada Allah, Bapa yang kekal, untuk mengampuni masing-masing dari kamu atas dosa-dosa masa lalumu. Lakukanlah sekarang juga dan bergegaslah. Selamatkanlah jiwamu dan jiwa orang-orang lainnya. Sementara pertobatan akan terjadi di mana-mana, beberapa jiwa malang tak akan mampu bertahan menghadapi kejutan itu. Berdoalah agar mereka tidak mati dalam keadaan dosa berat. Yesusmu. Persiapan fisik sebelum peringatan. Apa yang harus dipersiapkan? Mengapa kita perlu bersiap-siap? Selama beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak yang akan tinggal di dalam rumah dan banyak yang harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri karena kurangnya pelayanan umum. Itulah sebabnya kamu perlu bersiap-siap. Yesusmu. Sakramen tali dan benda-benda suci, makanan dan air. Persiapan telah selesai. Persiapkanlah rumahmu dengan lilin-lilin terberkati, serta persediaan air dan makanan untuk bertahan selama beberapa minggu. Dampak dari peringatan itu akan sulit, tetapi kamu tidak perlu takut. Sebaliknya, merasa lega, karena penderitaan itu akan dipersembahkan sebagai ungkapan syukur atas kehidupan kekal yang kini dianugerahkan kepada jiwa-jiwa milikku yang berharga, yang bersedia menyambut karunia agung ini. Yesusmu yang terkasih, Juru Selamat dan penebus seluruh umat manusia. Saat Tuhan menghujani umat manusia dengan karunia kerahiman ilahinya, kita harus melindungi diri kita sendiri dari setan yang akan mencoba menarik kita menjauh dari Allah. Lindungi dirimu dari setan. Aku meminta agar semua pengikutku sekarang melindungi diri mereka dari setan. Mereka harus mericiki setiap sudut rumah mereka dengan air suci, mengenakan salib Benediktus, dan selalu membawa rosario. Berdoalah juga kepada Santo Mikael, malaikat agung. Setan dan pasukan para pengikutnya akan melakukan segalanya untuk meyakinkan kamu bahwa bukanlah aku yang berbicara. Yesusmu yang terkasih. Yang penting bukanlah tanggal peringatan itu, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan jiwa-jiwa, semua jiwa. Bersiaplah secara rohani dan berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Janganlah terus mencoba menetapkan tanggal peringatan itu. Aku tidak dapat mengungkapkan tanggal ini, karena hal itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa-Ku yang kekal. Peringatan itu akan terjadi secara tak terduga, dan pada saat manusia tidak menyadarinya. Waktunya sudah sangat dekat. Maka gunakanlah sebanyak mungkin waktu untuk berdoa dengan tekun demi menyelamatkan jiwa-jiwa, semua jiwa. Hukuman telah ditunda dan hanya akan terjadi jika setelah peringatan itu nanti
manusia tidak juga bertobat dan dalam jumlah besar kembali ke jalan-jalannya yang jahat. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus. Apa yang harus dilakukan sesudah peringatan itu? Pertahankanlah iman keluargamu. Banyak orang tua yang perlu menanamkan pada anak-anak mereka yang berusia di atas 7 tahun tentang pentingnya doa dan pertobatan sejak saat itu. Para orang tua, kamu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anakmu. Hati mereka akan terbuka terhadap kasihku setelah peringatan itu, dan kamu harus tetap membimbing mereka dalam hal-hal rohani. Mulai saat ini, pastikanlah bahwa kamu menyimpan air suci dan salib Benediktus di rumahmu, bersama dengan meterai Allah yang hidup yang tergantung di rumahmu. Semua ini akan melindungi keluargamu. Ikutilah petunjukku, maka semuanya akan baik-baik saja. Yesusmu yang terkasih. Wartakanlah kebenaran dan berdoalah bagi pertobatan. Wartakanlah sabdaku setelah peringatan itu. Anak-anakku, segera setelah peringatan itu terjadi, dan ketika pertobatan terjadi, bergeraklah cepat untuk mewartakan sabda kudusku. Ini adalah keadaan yang mendesak, karena ini akan menjadi periode yang sangat penting. Saat itulah, melalui karya pengikutku terkasih dimanapun, anak-anakku akan tetap berada di jalan yang benar. Ini akan menjadi saat ketika doa dan pertobatan dapat mengurangi dampak dari kerusakan yang akan terjadi melalui pemerintahan antikristus dan nabi palsu itu. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus. Tahap kedua adalah penganiayaan. Penganiayaan selama pemerintahan antikristus dan nabi palsu. Penipuan oleh dua binatang itu, antikristus dan nabi palsu. Antikristus dan nabi palsu akan menguasai dunia melalui aliansi dunia baru. Peperangan di Timur Tengah dan perdamaian yang mengikutinya akan disambut dengan tepuk tangan. Manusia perdamaian itu akan menerima banyak penghargaan sebagai pengakuan atas karya-karya kemanusiaannya. Si nabi palsu akan terlihat mempersatukan gereja-gereja di dunia dan menampilkan pada setiap kesempatan semua atributnya yang kamu kaitkan dengan seorang kudus. Semuanya akan baik-baik saja sampai keduanya berbalik dan dengan sekuat tenaga menjatuhkan semua orang yang menentang rencana mereka untuk menguasai dunia. Mereka akan memintal gerejaku di bumi ke dalam sarang binatang itu, hingga kegelapan menyelimuti bumi. Semua akan merasakan tahan. Kamu semua akan merasakan kejahatan itu, karena setan melalui antikristus mengendalikan semuanya. Yesusmu. Begitu peringatan itu terjadi,
kedamaian dan sukacita akan menang. Dan kemudian penganiayaan oleh aliansi dunia baru akan dimulai. Kekuatan mereka akan melemah jika ada cukup banyak dari kamu yang menyebarkan pertobatan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, para pengikutku yang terkasih. Kamu akan bekerja sama dengan erat untuk berdoa demi keselamatan umat manusia. Dan kamu akan menyelamatkan jutaan jiwa dalam prosesnya. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Perang dunia dan penghukuman agung. Putriku, sebuah hukuman agung akan dijatuhkan atas dunia ini demi melindungi yang tidak bersalah. Sebuah kekejaman jahat yang dapat memicu perang dunia yang mengerikan sedang diatur. Tangan Bapakku akan jatuh dan menghukum jiwa mereka yang terjerat oleh setan. Mereka tidak akan diizinkan untuk mewujudkan rencana jahat mereka. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Bapakku akan menjatuhkan hukuman agung untuk menghentikan penyebaran dosa yang merupakan sumber kesedihan besar baginya. Bangsa-bangsa yang melawan hukum-hukumnya akan sangat menderita. Mereka akan segera mengerti bahwa dosa-dosa mereka tidak akan ditolerir lagi dan mereka akan dihukum. Hukuman atas mereka adalah untuk mencegah kehancuran jiwa-jiwa lainnya. Dan jika mereka tidak mau mengubah jalan hidup mereka yang jahat, mereka akan dipaksa melakukannya melalui campur tangan ilahi. Yesusmu. Perang dunia tidak akan memiliki banyak yang sama, dampak yang sama, jika mayoritas orang bertobat setelah peringatan itu. Setelah perang dunia akan datang kelaparan dan kemudian wabah penyakit. Namun, doa dapat mengurangi hukuman itu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar perang dan penghukuman yang mengikutinya dapat diredakan dan dihindari. Hanya iman umat manusia dan kesetiaan kepadaku, Juru Selamat ilahimu, yang dapat mencapai hal ini. Yesusmu yang terkasih. Campur tangan ilahi akan membantu menghentikan jiwa-jiwa untuk direnggut oleh binatang itu melalui kuasa antikristus. Para pengikutnya akan menderita hukuman yang menyiksa, dan itu akan terlihat pada wajah mereka melalui wabah itu. Mereka tidak akan lolos dari hukuman yang berat ini, termasuk mereka yang melakukan penipuan jahat atas gerejaku di bumi. Yesusmu. Penganiayaan oleh tata dunia baru. Bapa yang kekal akan mencegah penganiayaan terakhir oleh tata dunia baru terhadap anak-anaknya. Mata uang dunia baru akan diperkenalkan kepada dunia yang tidak percaya. Satu mata uang dunia baru yang akan diperkenalkan kepada masyarakat yang tidak percaya dirancang untuk mengendalikan kamu. Kemudian, begitu terjadi, mereka akan berusaha menghilangkan makananmu.
Jika anak-anakku tidak mau menerima kenyataan ini sekarang, mereka tidak akan berdaya saat mereka berada di bawah kendali tata dunia baru yang dipimpin oleh kekuatan masonik. Bersiaplah sekarang anak-anakku, karena meskipun peringatan itu akan mempertobatkan jutaan orang, termasuk mereka yang setia kepada satu tatanan dunia, itu tidak akan cukup untuk menghentikan para budak jahat setan dan antikristus. Tanpa memiliki kendali atas uangmu, kamu akan kesulitan untuk mempertahankan hakmu atas properti, makanan, dan kesehatan. 3 hal yang akan menjadi tanggung jawab mereka jika kamu tidak mulai meneriakkan perlawananmu sekarang. Hentikan pemimpinmu. Jangan biarkan mereka menggertakmu. Jika cukup banyak dari kamu yang waspada terhadap rencana jahat dan mengerikan ini, maka kamu dapat memperingatkan orang lain. Yesusmu yang terkasih. Tanda binatang 666. Kita harus mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani untuk menghindari tanda binatang itu. Hindari tanda binatang. Indahkanlah sabdaku. Uangmu akan menjadi tidak berharga. Aksesmu untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya hanya akan bisa dilakukan melalui tanda itu. Identifikasi yang pernah aku bicarakan sebelumnya. Tolong jangan terima tanda itu, karena kamu akan terpisah dariku. Tanda itu akan membunuhmu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Tetaplah berada di luar sistem ini. Mulailah merencanakan persediaan makananmu, selimut, lilin, dan air sekarang ini. Jika kamu ingin menghindari tanda itu, tanda binatang itu. Juru selamatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Setiap orang yang bersumpah setia kepadanya, baik melalui upacara keagamaan, perjanjian bisnis, atau perdagangan, diharuskan menerima sebuah tanda. Mereka yang menerima tanda itu, yang akan berupa kartu bank dan chip khusus yang akan ditanamkan ke dalam tangan mereka, akan kehilangan jiwa mereka bagi si binatang. Semua orang yang memakai meterai Allah yang hidup akan lolos dari cengkraman antikristus dan menjadi kebal terhadap kengerian itu. Yesusmu. Persiapan fisik pada masa pemerintahan antikristus. Persediaan makanan, emas atau perak, tempat misa kudus. Rencanakanlah persediaan makananmu sekarang. Tanam dan belilah benih-benih yang akan mempertahankan hidupmu. Berilah koin emas atau perak, sehingga kamu dapat membeli apa yang diperlukan. Yang terpenting, carilah lokasi di mana kamu sebagai sebuah kelompok bisa bertemu untuk mempersembahkan kurban kudus misa. Karena pada saatnya nanti, gereja-gerejamu akan dibakar habis. Siapkan lilin-lilin yang diberkati.
Kamu, anak-anakku, harus berdoa sekarang dan melawan rangkaian kekejaman yang sedang direncanakan oleh tata dunia baru yang sudah ingin segera mengendalikan dunia. Rencanakanlah untuk memiliki lilin-lilin yang diberkati di rumahmu. Sediakanlah sekarang, karena lilin-lilin itu akan membuatmu tetap dalam terang perlindungan. Belilah makanan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Belilah kompor gas, selimut, makanan kering dan makanan kalengan, tablet pemurni air, dan lilin, beserta gambar-gambar religius untuk menopangmu dan keluargamu selama pemurnian besar yang akan terjadi setelah peringatan itu. Doa-doa telah meringankan dampak dari pemurnian besar itu, tetapi kamu, anak-anakku, harus waspada setiap saat. Persiapkan lebih awal dan persiapkanlah dengan baik. Dengan berhati-hati dalam persiapanmu, kamu akan bisa selamat dari gempuran hebat yang sedang diatur, yang akan lebih buruk daripada apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi di bawah pemerintahan murid setan, yaitu Hitler. Perhatikanlah peringatan ini dengan tenang, karena dengan bersiap-siap sebelumnya, kamu akan menyelamatkan dirimu dari kegeraman yang direncanakan oleh tata dunia baru. Yesusmu yang terkasih, Juru Selamat umat manusia, penebus dunia. Jangan tinggalkan rumahmu. Saling membantu, percayalah pada Yesus. Kamu harus mempersiapkan sekarang, seolah-olah perang akan datang. Dan sebagaimana yang akan kamu lakukan ketika makanan dibatasi. Milikilah air yang banyak, karena segala sesuatu yang kamu simpan akan digandakan olehku. Janganlah percaya bahwa aku memintamu untuk meninggalkan rumahmu, karena hal ini tidaklah perlu. Sedikit persiapan di mana kamu saling membantu satu sama lain. Itulah semua yang diperlukan. Darahku yang mulia akan menyelimuti kamu semua yang percaya pada peringatanku kepada umat manusia, karena saat bagi meterai ketiga untuk dibuka akan terjadi setelah saat-saat peperangan. Juru selamatmu, Yesus Kristus. Meterai Allah yang hidup, meterai perlindungan terbesar untuk akhir zaman. Meterai Allah yang hidup akan melindungi kamu terhadap tanda binatang itu dan medali keselamatan terhadap bid'ah yang akan tumpah keluar dari mulut musuh-musuhku yang akan merebut gerejaku di bumi. Yesusmu. Semua anak Allah yang memiliki meterai Allah yang hidup akan kebal terhadap masalah-masalah yang akan menimpa saat kesengsaraan besar terungkap. Aku meminta kamu untuk melakukan hal ini sekarang, karena aku berjanji akan memberimu perlindungan yang besar terhadap para penganiaya iman Kristen dan pergolakan-pergolakan yang akan disaksikan di keempat penjuru bumi. Yesusmu.
Maria, Bunda Keselamatan kita, mengungkapkan bahwa meterai Allah yang hidup akan melindungi iman kita, menopang kita selama penganiayaan, dan melindungi kita di masa perang. Anakku, anak-anak Allah akan dapat melindungi iman mereka, keberanian mereka, dan keselamatan mereka selama peperangan apapun, jika mereka terus mendaraskan doa perjuangan meterai Allah yang hidup. Ini adalah salah satu meterai perlindungan terakhir dan terbesar yang dikirim dari surga dari semua doa yang diberikan kepada umat manusia. Itu untuk membantu menopang semua orang selama masa penganiayaan mendatang, terutama di masa pengendalian dan peperangan. Meterai ini telah dinubuatkan dalam kitab Yohanes dan memiliki banyak kuasa ilahi yang terkait dengannya. Ibumu yang terkasih, Bunda. Karunia meterai Allah yang hidup akan menjadi perlindunganmu yang terbesar pada saat perang ataupun perselisihan. Dengan berjanji setia kepada Allah Bapa melalui penerimaan karunia cuma-cuma ini, kamu akan tetap bebas. Ibumu yang terkasih, Ratu surga dan bumi, Bunda Keselamatan. Yesus memanggil semua orang, termasuk dari kepercayaan dan iman yang lain, untuk menerima meterai Allah yang hidup sebagai perlindungan. Aku memanggil orang-orang Yahudi, Muslim, dan Kristen, serta semua kepercayaan lainnya untuk mendengarkan aku sekarang. Tidak seorang pun dari kamu yang tidak akan tersentuh oleh kejahatan antikristus. Tetapi jika kamu bersiap mulai sekarang, kamu akan menjadi kebal terhadap penderitaan yang akan ditimpakannya pada dunia, dengan menerima meterai Allah yang hidup dan menyimpannya di rumahmu. Yesusmu. Jangan pernah meremehkan karunia cuma-cuma dari Allah ini. Meterai Allah yang hidup akan melindungimu dari kematian jasmani dan rohani selama peperangan. Bagikanlah ini kepada sebanyak mungkin orang yang kamu bisa di setiap negara. Yesusmu. Kapankah kedatangan yang kedua itu terjadi? Kedatangan Yesus yang kedua, tahap terakhir dari keselamatan kita, akan terjadi segera setelah peringatan itu. Peringatan itu akan menandai persiapan bagi kedatanganku yang kedua. Setelah pengakuan dosa global itu, ketika sebagian besar umat manusia akan diberi rahmat dan berkat yang istimewa, aku akan mempersiapkan jalan bagi kedatanganku yang kedua. Umat manusia harus menerima bahwa saat bagi peristiwa agung ini sudah hampir tiba. Jangan sia-siakan waktumu dalam mempersiapkan jiwamu dan jiwa keluargamu bagi kedatanganku kembali yang mulia. Yesusmu yang terkasih, penebus seluruh umat manusia.
Hanya Allah Bapa saja yang mengetahui hari kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi itu akan terjadi pada generasi kita. Generasimu akan menyaksikan kedatanganku kembali dengan mulia. Aku tidak akan pernah mengungkapkan harinya, karena hanya Bapa-Ku yang mengetahuinya. Tetapi aku dapat meyakinkan kamu bahwa saat kedatanganku yang kedua sudah dekat. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus, penebus seluruh umat manusia. Kegelapan 3 hari akan mendahului kedatangan yang kedua. Pada tanggal 20 April 2014, Allah Bapa mengungkapkan bahwa lilin-lilin suci adalah satu-satunya penerangan yang Dia izinkan selama kegelapan 3 hari. Dan kita harus menunggu kedatangan putranya dengan penuh sukacita. Kegelapan 3 hari. Sama seperti putraku bangkit dari kematian pada hari ketiga, demikian pula dia akan menyatakan dirinya pada hari ketiga setelah kegelapan 3 hari itu, yakni pada kedatangannya yang kedua. Aku ingin agar kamu tahu akan kegelapan 3 hari ini, agar kamu tidak merasa takut dengannya. Lilin-lilin suci akan memancarkan satu-satunya cahaya yang aku izinkan untuk memungkinkan mereka yang mengasihi aku bisa melihat dan menunggu dengan sukacita kedatangan putraku, Bapamu yang terkasih, Allah yang Maha Tinggi. Dalam pesan yang diberikan pada 8 Maret 2012, Yesus mengungkapkan kepada kita secara rinci tentang kegelapan 3 hari. Kegelapan 3 hari. Tepat sebelum kedatanganku kembali, cahayaku akan menghilang di dunia selama 3 hari. Ini akan terjadi di bagian paling akhir, dan janganlah dikacaukan dengan peristiwa peringatan itu. Selama 3 hari inilah akan ada tangisan dan kertakan gigi, dan orang-orang akan berebut mencari terangku, meskipun mereka menolak aku. Ini akan menjadi saat bagi kebenaran. Para pengikutku tidak boleh takut terhadap 3 hari ini, sebab meskipun kamu mungkin tidak menyadari kehadiranku, namun aku akan ada bersamamu. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus, penebus seluruh umat manusia. Kembalinya Kristus Sang Raja. Setelah 3 hari kegelapan itu, Yesus akhirnya akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kemudian setelah 3 hari, aku akan kembali ke bumi persis seperti saat aku naik ke surga. Aku akan datang di awan-awan, dikelilingi oleh semua malaikat dan para kudus di surga, dalam kemuliaan yang besar. Ini akan menjadi hari ketika aku datang untuk menghakimi. Aku akan membagi umatku menjadi 2 bagian. Mereka yang mengasihi aku dan mereka yang membenci aku.
Mereka yang menolak aku dan menyembah segala yang jahat akan dibuang ke dalam api neraka abadi. Sisanya akan datang dan tinggal bersamaku di Firdaus, bersama dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus, penebus seluruh umat manusia. Yesus selanjutnya mengungkapkan siapa yang akan diselamatkan dalam pesannya tanggal 18 September 2013. Yesus menginginkan agar semua diselamatkan. Semua orang berdosa akan diselamatkan begitu mereka menebus diri mereka di hadapan mataku, betapapun beratnya dosa-dosa mereka. Orang-orang hidup yang berkenan kepadaku akan diangkat ke Firdausku yang mulia. Mereka itu termasuk semua orang berdosa, semua kepercayaan, semua ras yang telah berseru kepadaku, Juru Selamat mereka, Anak Manusia, dan semua orang yang meminta kepadaku untuk menyelamatkan mereka. Aku akan membangkitkan yang mati, mereka yang telah dimurnikan ke dalam api penyucian, serta mereka yang sedang menanti dengan sabar di surga bagi kedatangan hari yang agung itu. Sisanya akan dicampakkan. Yesusmu. Yesus memohon kepada para pelayan kudusnya untuk mempersiapkan anak-anaknya bagi kedatangannya yang kedua. Kepada para pelayan kudusku, aku memberitahumu bahwa adalah tugasmu untuk mempersiapkan umatku, jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawabmu, agar mereka termasuk di dalam kitab kehidupan. Aku mohon kepadamu untuk bekerja keras melalui kekuatan komunikasi dan doa, demi mempersiapkan dunia bagi kedatanganku yang kedua. Juru selamatmu yang pengasih, Yesus Kristus, penebus seluruh umat manusia. Persiapkanlah sekarang dan kuduskan orang-orang kepada Yesus. Kamu telah diberi waktu untuk bersiap-siap. Jadi, gunakanlah itu dengan baik, sehingga kamu dapat memiliki kehidupan kekal dan memilikinya bersama-sama dengan orang-orang yang kamu kasihi. Kini aku memintamu untuk menguduskan semua orang yang kamu kasihi, keluargamu, teman-temanmu, dan bangsamu kepadaku, agar aku dapat melindungi mereka dengan perlindungan darahku yang mulia. Yesusmu. Jangan pernah takut akan persiapan yang diperlukan agar masing-masing dari kamu siap untuk bertemu denganku. Kamu harus memastikan bahwa kamu telah dipersiapkan dengan baik-baik bagiku. Karena saat itu akan menjadi hari ketika aku akan menyerahkan kepadamu kunci-kunci kerajaanku dan akan ada perayaan besar. Kejahatan tidak akan ada lagi di dunia baruku yang akan datang. Dan orang-orang benar akan bergabung dalam persatuan denganku beserta seluruh malaikat dan orang kudus. Yesusmu. Umat manusia akan mengetahui bahwa perjanjian terakhir dipenuhi ketika kata-kata Yesus ini didengar pada hari terakhir itu. Semua setan akan dibunuh oleh para malaikatku
hingga tak ada satupun yang tersisa pada hari terakhir itu. Sabdaku kepadamu saat ini akan didengarkan. Sekali lagi pada hari terakhir itu, ingatlah hal itu. Aku adalah awal dan akhir. Aku datang sebagaimana yang telah dijanjikan untuk membawa bagimu kehidupan kekal. Bangkitlah kamu semua yang percaya kepadaku dan sambutlah kebenaran. Datanglah kepadaku. Biarlah kehendak Bapakku memerintah di surga yang baru dan bumi yang baru. Bersukacitalah, karena aku membawa damai dan persatuan bagi semua orang yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Perjanjianku yang terakhir telah dipenuhi. Pemerintahanku telah tiba. Bangkitlah dan sambutlah uluran tangan Allah. Hari ketika kamu mendengar perkataan ini akan menjadi hari ketika kamu akan mengetahui kebenaran. Yesusmu yang terkasih, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih saudara dan saudari dalam Kristus, karena telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan Yesus saat Dia mempersiapkan umat manusia bagi kedatangannya yang kedua. Sebelum kita menutup acara ini dengan doa rosario dan doa-doa perjuangan, marilah kita mendengarkan kata-kata berikut ini dari Allah Bapa yang diberikan pada tanggal 14 Februari 2000. Tolong jangan abaikan campur tangan surgawiku dalam hidupmu saat ini, anak-anak. Bagi kamu yang memiliki kasih yang mendalam kepadaku, Bapamu, ketahuilah bahwa aku harus mempersiapkan kamu bagi perjalanan yang penting ini. Aku tidak melaksanakan tugasku sebagai pencipta dan Bapamu yang penuh kasih jika aku tidak berbicara denganmu selama ini di akhir zaman seperti yang kamu ketahui di dunia seperti sekarang ini. Bagi mereka yang mungkin merasa takut akan sabda-sabda terkudusku, biarkan aku menghiburmu dengan memberitahumu bahwa ini bukanlah akhir dunia, karena memang bukan. Ini hanyalah akhir dari pemerintahan setan di dunia yang harus disambut, anak-anak. Waktunya semakin dekat bagi putraku untuk mengambil tahtanya yang sah. Ketika dia akan datang untuk kedua kalinya untuk memerintah atas Firdaus baru yang sempurna di bumi. Bapamu yang terkasih, Allah pencipta seluruh umat manusia, Allah yang maha tinggi. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita rahmat untuk mendengarkan sabdanya hari ini, dan dengan kasih serta syukur, mari kita membagikannya kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita, agar mereka pun dapat mempersiapkan diri secara layak untuk menerima karunia kehidupan kekal pada kedatangan kedua Yesus Kristus. Yesus, Engkaulah andalan kami. Sekarang kita akan memulai doa-doa kita dan memohon kepada Tuhan agar membantu kita mempersiapkan diri dengan baik bagi kedatangannya yang Doa-doa Rosario Suci dan doa-doa perjuangan. Mari kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Memohon Bunda Maria, para kudus dan malaikat di surga untuk membantu kita dalam doa. Bunda keselamatan yang terberkati, Santo Yosef, Santo Benediktus, Santa Faustina, Santo Yohanes Paulus II, Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes Penginjil, Santo Agustinus, Santo Malaki, Santa Teresia Avila, Santo Fransiskus Assisi, Santo Mikael, malaikat agung, para malaikat pelindung kami, semua malaikat dan orang kudus di surga, bergabunglah bersama kami di dalam doa ini, dan jadilah pengantara bagi kami dan keluarga kami. Amin. Doa Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami terhadap kejahatan dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menghardiknya, dan Engkau, o Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, campakkanlah ke dalam neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh bumi, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Doa perjuangan 96 untuk memberkati dan melindungi kelompok perjuangan. O Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami, kelompok doa perjuangan-Mu, agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudus-Mu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudus-Mu. Amin. Doa perjuangan 26, doa Rosario Suci. Doa sebelum Rosario. Bunda Maria, Ratu Rosario Suci, Engkau berkenan datang ke Fatima untuk mengungkapkan kepada ketiga anak gembala harta rahmat yang terkandung dalam doa Rosario. Kobarkanlah dalam hatiku kasih yang tulus bagi devosi ini, agar dengan merenungkan misteri-misteri penebusan kami yang terkandung di dalamnya, aku dapat diperkaya oleh buah-buahnya dan memperoleh kedamaian bagi dunia, pertobatan para pendosa dan Rusia, dan berbagai rahmat yang kumohon darimu dalam doa Rosario ini, yaitu untuk pertobatan para pendosa dan keselamatan jiwa-jiwa, untuk menghancurkan rencana dan upaya-upaya jahat antikristus dan nabi palsu, untuk membebaskan umat manusia dari kutukan-kutukan jahat dan memberi pencerahan kepada setiap orang untuk dapat mengenali kebohongan-kebohongan dan tipu daya setan serta para malaikatnya. Untuk intensi-intensi khusus dari Maria Divine Mercy dan perlindungan bagi Maria Divine Mercy dan keluarganya, untuk kemenangan hati kudus Yesus dan hati Maria yang tak bernoda, Bunda keselamatan, untuk perlindungan bagi misi keselamatan, untuk intensi-intensi doa hari ini dari seluruh kelompok doa perjuangan Yesus to Mankind di seluruh dunia. Dan dengan Rosario ini, kami mengikat seluruh anggota keluarga kami ke hati-Mu yang tak bernoda untuk memperoleh bimbingan dan perlindungan.
Kami memohon ini demi kemuliaan Allah yang lebih besar, untuk menghormati Engkau, dan demi kebaikan jiwa-jiwa, terutama bagi jiwaku sendiri. Amin. Doa Rosario. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa mulia. Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dari kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah semua jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah segala jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami,
limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa-doa perjuangan untuk mempersiapkan kedatangan kedua Yesus Kristus. Doa perjuangan 33, meterai Allah yang hidup. O Allahku, Bapakku yang pengasih, aku menerima dengan kasih dan syukur meterai perlindungan ilahi-Mu. Keilahian-Mu menyelimuti tubuh dan jiwaku untuk selamanya. Aku membungkuk dalam syukur yang penuh kerendahan hati dan mempersembahkan kasih-Ku yang dalam dan kesetiaan-Ku kepadamu, Bapakku yang terkasih. Aku mohon kepadamu, lindungilah aku dan orang-orang yang aku kasihi dengan meterai yang istimewa ini, dan aku menjanjikan hidupku untuk melayani Engkau selama-lamanya. Aku mengasihi-Mu, Bapa terkasih. Aku menghibur-Mu di saat-saat ini, Bapa terkasih. Aku mempersembahkan kepadamu tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Putra-Mu yang terkasih, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa dunia dan demi keselamatan semua anak-Mu. Amin. Doa perjuangan 40, doa untuk para klerus agar mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kedatangan yang kedua. O Yesusku, aku hanyalah seorang hamba yang hina dan membutuhkan Engkau untuk menuntunku supaya aku mampu mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan kedatangan-Mu yang kedua. Bantulah aku untuk mempertobatkan jiwa-jiwa dan mempersiapkan mereka seturut kehendak-Mu yang kudus, agar mereka layak memasuki surga dan bumi yang baru yang Engkau janjikan kepada seluruh umat manusia melalui wafat-Mu di kayu salib. Berilah aku rahmat yang kuperlukan, agar aku dapat menyampaikan sabda-Mu kepada jiwa-jiwa yang haus, dan agar aku tak pernah menyerah dalam kewajibanku kepadamu, Yesus terkasih, pada siapa aku telah menjanjikan kesetiaanku melalui kaul suciku. Amin. Doa perjuangan 48, doa memohon rahmat untuk mewartakan kedatangan Kristus yang kedua. O Yesusku, anugerahilah aku rahmat untuk mewartakan sabda kudus-Mu kepada seluruh umat manusia, agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diriku, hamba-Mu yang hina ini, agar sabda kudus-Mu dapat didengar dan disambut, khususnya oleh jiwa-jiwa yang paling membutuhkan kerahiman-Mu. Tolonglah aku untuk menghormati kehendak kudus-Mu setiap saat dan tidak pernah menghina ataupun mengutuk mereka yang menolak tangan kerahiman-Mu. Amin. Doa perjuangan 90, syukur atas kedatangan-Mu yang kedua yang termulia. O Yesusku, aku mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu atas kedatangan-Mu yang kedua yang termulia. Engkau juru selamatku
telah lahir untuk memberiku kehidupan kekal dan membebaskan aku dari dosa. Aku mempersembahkan kepadamu kasihku, syukurku, dan sembah sujudku saat aku mempersiapkan jiwaku bagi kedatanganmu yang agung. Amin. Doa perjuangan 54. Doa kepada Bapa untuk meringankan dampak Perang Dunia Ketiga. O Bapa Surgawi, dalam nama Putramu terkasih Yesus Kristus, yang sangat menderita karena dosa-dosa umat manusia, tolonglah kami dalam masa-masa sulit yang sedang kami hadapi ini. Tolonglah kami agar dapat bertahan menghadapi penganiayaan yang sedang direncanakan oleh para penguasa yang serakah dan mereka yang ingin menghancurkan gereja-gerejamu serta anak-anak-mu. Kami mohon pertolongan-Mu, Bapa terkasih, untuk menyediakan makanan bagi keluarga-keluarga kami dan menyelamatkan hidup mereka yang akan dipaksa berperang melawan keinginan mereka sendiri. Kami mengasihi-Mu, Bapa terkasih. Kami mohon, tolonglah kami di saat kami membutuhkan. Selamatkanlah kami dari cengkraman antikristus. Tolonglah kami untuk menyelamatkan diri dari tandanya, tanda binatang itu, dengan menolak untuk menerimanya. Tolonglah mereka yang mengasihi-Mu, agar tetap setia pada sabda kudus-Mu setiap saat, supaya Engkau dapat melimpahkan kepada kami rahmat untuk bertahan dalam tubuh dan jiwa. Amin. Doa perjuangan 55. Persiapan bagi peristiwa peringatan. O Yesusku yang terkasih, bukalah hati semua anak Allah bagi anugerah kerahiman-Mu yang besar. Tolonglah mereka untuk menyambut kerahiman ilahi-Mu dengan kasih dan syukur. Mampukanlah mereka untuk menjadi rendah hati di hadapan-Mu dan memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari kerajaan-Mu yang mulia. Amin. Doa perjuangan 88. Doa bagi jiwa-jiwa setelah peringatan. O hati kudus Yesus, tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami semua, para pendosa yang malang. Terangilah hati mereka yang membatu, yang begitu putus asa dalam mencari bimbingan. Ampunilah segala kesalahan mereka. Tolonglah mereka melalui kasih dan kerahiman-Mu untuk dapat merasakannya dalam hati mereka, guna meraih karunia penebusan-Mu yang besar. Aku mohon dengan sangat kepadamu, ampunilah semua jiwa yang menolak kebenaran Allah. Selimutilah mereka dengan cahaya-Mu, Yesus terkasih, sehingga cahaya itu akan membutakan mata mereka terhadap kejahatan dan jeratan-jeratan iblis yang akan berusaha memisahkan mereka dari-Mu untuk selamanya. Aku mohon kepadamu, berilah kekuatan kepada semua anak Allah untuk bersyukur atas kerahiman-Mu yang besar. Aku mohon kepadamu, bukalah pintu menuju kerajaan-Mu bagi semua jiwa yang tersesat, yang mengembara di bumi dalam keadaan tak berdaya dan putus asa. Amin. Doa perjuangan 96 untuk memberkati dan melindungi kelompok doa perjuangan.
Oh Yesusku yang terkasih, berkati dan lindungilah kami kelompok doa perjuangan-Mu, agar kami menjadi kebal terhadap serangan-serangan jahat dari iblis dan roh-roh jahat apapun yang dapat menyiksa kami dalam misi suci ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami tetap setia dan kuat saat kami bertahan menjaga nama kudus-Mu di hadapan dunia dan tak pernah menyerah dalam perjuangan kami untuk menyebarkan kebenaran sabda kudus-Mu. Amin. Berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita dan melimpahkan berkat-Nya atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara dan saudari di dalam Kristus karena telah menyediakan waktunya dalam seminar pada malam hari ini untuk mendengarkan Yesus saat Dia mempersiapkan umat manusia bagi kedatangannya yang kedua. Mari kita mempersiapkan diri kita dan orang yang kita kasihi sebaik-baiknya bagi kedatangannya yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati.